Ini adalah proses pembuatan kertas yang dilakukan di sebuah pabrik kertas modern. Untuk diketahui, kertas yang selama ini kita gunakan dibuat dari bahan baku berupa batang pohon. Ada beberapa jenis pohon yang umum digunakan untuk membuat kertas, yang diantaranya adalah pinus, eukaliptus, akasia, dan pohon birch. Untuk perusahaan skala besar, mereka biasanya memiliki lahan khusus yang sangat luas untuk membudidayakan tanaman ini. Setelah cukup umur, pohon-pohon lalu dipanen dan diambil batangnya untuk diproses menjadi kertas. Di pabrik, kayu atau batang pohon dihancurkan hingga menjadi serpihan kecil. Potongan ini kemudian diolah menjadi pulp atau bubur kertas dengan cara mekanik atau kimiawi. Selanjutnya bubur kertas ini diproses lagi, seperti pemisahan serat, pemutihan, pencampuran bahan tambahan, pencetakan lembaran kertas, pengeringan, dan terakhir pemotongan serta pengemasan. Di Indonesia sendiri ada beberapa daerah yang memiliki pabrik kertas dengan skala besar, seperti di Riau, Jambi, dan juga Karawang. Ini adalah Harbin, kota es terbesar di dunia yang terletak di Provinsi Heilongjiang, Cina. Kota es ini memiliki area seluas lebih dari 600.000 meter persegi dengan struktur es yang sangat besar dan kompleks. Harbin terkenal dengan festival musim dinginnya, yang merupakan festival es dan salju terbesar di dunia. Festival ini diadakan setiap tahun dari awal Januari hingga Februari dan menarik jutaan wisatawan dari berbagai negara. Harbin dibangun menggunakan balok-balok es hingga membentuk sebuah tempat yang begitu menarik. Festival es di Harbin membutuhkan sekitar hingga 200.000 meter kubik es yang diambil langsung dari sungai Songhua yang membeku. Es dari sungai ini dipotong menjadi ribuan balok besar, yang masing-masing dapat berukuran sekitar 1,6 meter panjangnya, dan beratnya mencapai 300 kg atau lebih. Pemanenan es dari danau ini biasa dilakukan selama 2 minggu, dengan melibatkan banyak pekerja dan alat berat. Es yang sudah dipotong akan dikumpulkan, dan selanjutnya akan dibawa menggunakan mobil truk. Bongkahan es tersebut akan digunakan untuk membangun Harbin Ice and Snow World, yang merupakan kota es terbesar di dunia. Ini adalah Brazil, negara penghasil jeruk terbesar di dunia, yang menyumbang hampir sepertiga dari total produksi jeruk global. Sebagian besar produksi jeruk Brasil berpusat di negara bagian São Paulo, yang terkenal dengan perkebunan jeruk yang luas dan produksi jus jeruknya yang berlimpah. Di São Paulo sendiri, area perkebunan jeruk mencapai lebih dari 400.000 hektar, dan ini belum lagi ditambah perkebunan di wilayah lainnya. Dengan luasnya kebun yang dimiliki, Brasil mampu menghasilkan sekitar 19 juta ton jeruk setiap tahun. Sebagian besar produksi ini ditujukan untuk industri jus jeruk. Dengan lebih dari 80% produksi jeruk Brasil diolah menjadi jus dan diekspor ke pasar internasional, terutama ke Uni Eropa dan Amerika Serikat. Produksi jus jeruk Brasil menyumbang sekitar 50% dari total pasar jus jeruk dunia. Dengan fakta ini, menjadikan São Paulo dikenal sebagai ibu kota jeruk dunia karena jumlah dan kualitas jeruk yang dihasilkannya. Ini adalah Musa ingens, pohon pisang terbesar di dunia yang sangat unik dan langka. Musa ingens hanya dapat ditemukan di Indonesia, tepatnya di wilayah hutan pegunungan tropis Papua. Luar biasanya, pisang ini dapat tumbuh hingga tinggi 20 meter, dengan diameter batang mencapai 1 meter. Dengan ukuran seperti ini, bahkan satu orang manusia tidak cukup untuk memeluk batangnya yang besar. Senada dengan batangnya, daunnya pun memiliki ukuran tak wajar dengan panjang daun yang bisa mencapai 5 meter dan lebar 1 meter, membuatnya terlihat sangat mencolok di hutan-hutan tempatnya tumbuh. Saat berbuah, Musa ingens akan menghasilkan pisang dengan ukuran jumbo sekitar 18 hingga 30 cm. Dengan memakan satu buah saja, cukup membuat perut merasa kenyang. Yang jelas, Musa ingens menjadi salah satu bukti betapa kayanya alam Indonesia. Dari luasnya daratan di bumi, namun pisang ini hanya dapat ditemukan di tanah Indonesia. Ini adalah proses pemanenan wijen, biji-bijian kecil yang biasa digunakan untuk topping kue, roti, pembuatan minyak, dan bahan baku dalam berbagai produk lainnya. Wijen sudah dibudidayakan selama ribuan tahun, menjadikannya salah satu tanaman minyak tertua yang dikenal manusia. Tanaman wijen biasanya siap dipanen setelah 3-4 bulan setelah tanam, ketika polong atau buahnya mulai mengering dan berubah warna menjadi kuning kecoklatan. Pemanenannya dilakukan dengan memotong batang tanaman, tepat di bawah polong biji. Tanaman kemudian dijemur hingga kering agar polong bisa terbuka secara alami. Pengeringan ini juga membantu melepaskan biji wijen dari polong secara lebih mudah. Pengumpulan biji dilakukan dengan mengayak atau menggoyangkan tanaman hingga biji jatuh seluruhnya. Wijen yang sudah dikupas memiliki warna yang lebih terang dan digunakan dalam berbagai produk makanan. Tanaman wijen dapat tumbuh di banyak negara, namun Sudan, Myanmar, dan India merupakan 3 negara penghasil wijen terbesar di dunia.